hati kita. Karena yang paling berat adalah di saat kita pada titik jenuh anti klimaks tentang semua itu berat. Sehingga bagaimana menjaga ritme itu lebih penting, bukan sebuah target yang harus kita capai. Karena seni adalah bahasa hati. Lestari budayaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Setiawan, Lurah Kepek, Kapanewon, Wonosari. J. Jadi Kepek itu desa yang ada di tengah perkotaan, tapi gaya desanya ini masih kami pertahankan. Yang kedua, desa Kepek yang jumlah penduduknya sudah cukup padat ini sesuatu yang barangkali perlu ada semacam ya, gerakan bersama yang berkaitan dengan Kepek sebagai desa budaya. Ini mau tidak mau juga nanti kami akan berkolaborasi dengan potensi yang ada. Jadi satu hal yang kita sampaikan bahwa Kepek adalah bagian dari desa budaya, tentunya juga akan punya program yang salah satunya bagaimana desa budaya kayak apa, nanti akan kita kupas tuntas di saat ini. Jadi kurang lebih sekitar 11.000 penduduk. Ini sesuatu yang barangkali tidak mudah untuk bagaimana mengelola tentang potensi ini dengan satu harapan dan program ke depan. Kepek ke depan. Jadi awal dulu, sekarang sudah puluhan desa budaya. Kepek termasuk awal-awal pada itu. Satu hal, potensi apapun di Kepek itu sebetulnya ada. Dan satu kewajiban bagi kami sebagai desa budaya adalah bagaimana melestarikan, kemudian juga menggali potensi. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi antara bagaimana ekonomi dan ekonomi ini yang bukan perkara mudah. Dan satu hal, kami berawal dari desa budaya ini tentunya juga nanti akan kami punya target untuk naik kelas, bisa menjadi desa mandiri budaya. Dan salah satunya adalah bagaimana tanggapan masyarakat sendiri, kami menyampaikan luar biasa. Bahkan satu-satunya desa yang sudah menyelenggarakan kirab budaya pertama kali yang dimulai dari Kepek waktu itu. Dan sekarang sudah muncul semuanya ada kirab budaya dan sebagainya. Kemudian tanggapan responsif dari Dinas Kebudayaan baik kabupaten maupun provinsi ini cukup baik, artinya juga banyak pendampingan dalam pelaksanaan, ada upacara adat, kemudian juga pendampingan kelompok dan sebagainya. Ini sudah luar biasa yang kami tangkap. Bahkan harapan kami di tahun-tahun akan datang dengan Kepek naik kelas dari desa budaya kemudian naik ke desa rintisan mandiri budaya, dan harapan kami nanti menjadi desa budaya mandiri atau mandiri budaya. Tentunya nanti harapan kami hubungan dari Dinas Kebudayaan akan terus baik, dan sekaligus akan kita mengembangkan potensi yang sudah ada. Artinya kami yang di desa budaya, lebih saya sebagai lurah itu salah satunya juga bagaimana kami itu menjadi penjaga gawang kebudayaan ini yang sudah dan perlu dukungan semua pihak, baik dinas termasuk dari potensi yang ada, termasuk masyarakat kita. Itu yang kita harapkan. Iya, jadi potensi ada dua yang kami sampaikan tadi, bahwa satu, potensi yang selama ini sudah ada ini kita lestarikan, itu bukan perkara mudah. Bahkan banyak potensi yang sudah hampir hilang, kemudian dengan kita bergerak bersama dengan potensi yang ada di Kepek ini kita tumbuh kembang lagi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan potensi yang ada itu akan lebih berkembang lagi. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi seni-seni yang sekarang tidak hanya yang berbau klasik, tapi yang inovasi dari seniman-seniman yang ada di wilayah Kepek ini sudah mengarah ke sana, dan alhamdulillah sudah terwujud. Di satu hal. Kemudian yang saya sampaikan tadi, bahwa potensi itu tidak hanya sekedar gelar istilahnya olah, tapi bagaimana juga tentang potensi seni yang ada di Kepek itu, bagaimana pengembangan kuliner ini yang menjadi titik sentral kami. Kemudian juga
bertumbuh kembangnya rumah makan, kemudian angkringan dan sebagainya juga bagian dari potensi yang kita kembangkan. Selain kita punya potensi yang tidak ada di tempatnya adalah potensi kuliner yang itu menjadi ciri khas Gape adalah pusat sentra industri tahu, ini juga akan kita kembangkan, bahkan nanti kemungkinan besar tahun 2023 dapat akan kita kembangkan menjadi kampung tahu yang itu bagian untuk pengembangan wisata edukatif atau wisata alternatif. Jadi yang satu kita sudah punya potensi kuliner kampung tahu, kemudian kita juga punya kampung batik, kampung bakpia, dan di sisi yang lain kita hampir setiap pertumbuhan punya potensi yang itu berawal dari pengembangan seni klasik yang sekarang sudah kita kembangkan lagi menjadi yang lebih kreatif. Dan artinya anak muda ya kita rangkul, kita berikan ruang gerak, kemudian yang potensi klasik juga sama dari tapur sari, kemudian dari ketopraknya, dari dalang mudanya sampai yang terakhir yang berkaitan dengan reog dan sebagainya ini sudah bertumbuh kembang di wilayah Gape. Bahkan sekarang muncul hampir setiap perdukuhan itu sudah ada grup-grup reog dan itu bagian dari pengembangan yang sudah melestarikan dan ketika ada menggali yang dulu sempat ya hampir hilang bahkan hampir musnah potensi-potensi klasik yang sekarang mulai muncul kembali. Saya pikir potensi unggulan kami yang berikutnya. Iya, jadi dengan kehadiran pendamping budaya dari awal sampai sekarang ini sangat terasa sehingga kami yang ada di tingkat kelurahan itu satu dari sisi administrasinya, kemudian yang dari sisi teknisnya ini keberadaan dari teman-teman pendamping budaya ya tentunya sangat 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 luar biasa keberadaannya dan ya petugasannya kami rasakan. Tetapi memang ke depan nanti dengan keberadaan pendamping desa budaya yang ada di wilayah Gape ada dua itu harapan kami juga akan lebih memacu pada kelompok-kelompok yang sekarang belum punya SKOK dan sebagainya. Kemudian untuk pendampingan ke kolaborasi antara pemerintah keluar dengan sekolahan termasuk dengan sanggar itu harapan kami bisa menjembatani bahkan bisa memberikan semacam support untuk semua potensi dengan kehadiran pendamping budaya. Saya pikir itu. Okay. Ya, Pergub 36 tentunya bukan perkara mudah, tetapi itu akan berjalan jikalau nanti semua itu bergerak bersama. Dan salah satunya bagaimana keperbiaan seorang lurah dan kegiatan seni budaya itu ada di depan. Dan satu contoh yang perlu kita sampaikan bagaimana keperbiaan seorang lurah Gape pada potensi ini kita semuanya kalau bisa ya kita support, kita gandeng dan sebagainya karena ini kembali yang berkaitan dengan desa budaya itu tidak ada prioritasnya, tidak ada yang di tangan kanan kiri kanan, tapi bagaimana semua itu kita support. Ini bukan para mudah, tapi kami selaku penanggung jawab desa budaya, insya Allah nanti semua akan ya kita maksimalkan. Tetapi ingat bahwa bagaimana potensi-potensi yang ada di KPI itu bisa saling berkolaborasi, bukan terpecah atau terkotak-kotak atau bahkan berjalan sendiri-sendiri. Dan Pergub 36 harapan kami nanti juga memberikan motivasi bagi kita yang melaksanakan di desa. Saya pikir itu. Ya, jadi satu hal yang perlu kita luruskan, selama ini kan gerakan budaya itu selalu identik dengan rupiah. Kalau tidak ada rupiah, tidak akan gerakan. Tapi di KPI itu justru potensinya masyarakat secara ekonomi ya sudah lebih baik. Kemudian yang kedua, gerakan yang disampaikan tadi bahwa bagaimana gerakan masyarakat untuk potensi seni ada, tetapi kepedulian itu memang perlu kita tingkatkan. Sehingga satu sisi ya kita mencobalah. Artinya apa? Artinya kendala-kendala yang berkaitan dengan pengembangan seni budaya dan desa budaya ini kami yakin nanti juga akan lebih berkembang lagi dengan keberadaan masyarakat yang mulai bagaimana memaknai bahwa desa budaya tidak sekedar tampil berpotensi, tapi bagaimana pola pikir sebagai desa budaya itu yang perlu kita munculkan. Kecintaan pada seni budaya itu bukan spontanitas, tapi memang perlu proses. Dan ini di KPI sudah berproses. Jika kalau sekarang ada kira budaya, kemudian ada bilang potensi apapun, masyarakat di KPI ini sudah tidak memandang dapat apa, tapi apa yang bisa kami berikan.
Sehingga kalau pengembangan desa budaya itu lebih maksimal lagi, tentunya kesadaran dari masyarakat itu lebih penting dari siapa yang akan menggerakkan dan dapatnya apa ini. Jika backgroundnya adalah masyarakat sudah mulai bergerak, sudah mulai mengalir lah. Jika di saat kita nanti menjadi desa mandiri budaya, ini masyarakat pola pikirnya sudah misalnya sudah terkunci dengan semangat mereka sendiri, bukan karena ada semacam dorongan dari pihak luar. Saya pikir itu. Yeah. Jadi yang pertama kita perlu cuci otak, sehingga ya istilahnya pola pikir itu penting sekali. Kemudian yang kedua memang sedikit banyak desa harus memulai. Jadi desa, kalau kita berbicara tentang desa budaya, itu kita tuh ada. Pemerintah kelurahan itu ada, kemudian kami selaku ya penanggung jawab desa budaya, kami itu hadir. Ya, jadi apapun itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami nanti, jika kami sudah memulai itu nanti, kalau nanti masyarakat juga akan mengalir dan dengan sendirinya potensi sudah ada, kesadaran sudah ada, pola pikir sudah nyambung. Saya pikir apa lagi? Yang jelas fasilitas itu masyarakat sendiri saat ini sudah mulai mengangkat potensi dengan swadaya masing-masing. Tetapi dengan nanti respon dari Dinas Pendidikan Budaya dengan nanti turunnya dana yang akan diterimakan kepada desa budaya, saya akan memberikan semangat untuk bergerak karena ada fasilitas dari dinas maupun dari kita dari pemerintah. Jadi satu hal yang sekarang orang bertanya tentang apa tuh ciri khasnya KPI itu. Kenapa KPI bisa hebat dan ke depan kayak apa? Maka kata kunci dari Mbak Lurah adalah membangun KPI lebih maju lagi. Maka salah satu kunci yang kita lakukan adalah kita pendekatan dengan media budaya. Itu tataran cukup luas, tetapi salah satunya dengan kita pendekatan dengan media budaya. Masyarakat KPI tidak nyucup dengan formal, gaul dan sebagainya, tetapi dengan media budaya itu salah satunya adalah Sopo Aro, Sonjo, kemudian bagaimana bersilaturahmi itu bagian dari kita komunikasi dengan menggunakan media budaya. Itu yang nanti akan kita turunkan pada anak cucu kita dan insya Allah akan menjadi kekuatan ke depan untuk masyarakat KPI akan berkembang. Salah satu dengan kita pendekatan dengan cara dan media budaya.